Ada orang sendawa, alhamdulillah. Kok alhamdulillah? Akan nikmat. Kentut juga nikmat. Kenapa nggak situ bikin zikir habis kentut? Hah? Apa ada nggak dari Rasulullah masalahnya? Kalau habis bersin sahih hadisnya, tapi habis sendawa mana ada contohnya dari Rasulullah SAW? Habis alhamdulillah, alhamdulillah. Dengan alasan ini nikmat. Sahih, tapi masalahnya ada nggak contohnya dari Rasul? Mengerikan teman-teman, mengerikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Untuk kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, semoga selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rizkinya, mendapatkan yang halal dan berkah. Terkhusus untuk Ustadz Yahya Badrus Salam LC, salam takzim. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan, ya amin Allahumma amin. Nah, begini nih yang saya kenal dari Ustadz Yahya Badrus Salam, teman-teman ya. Jadi beliau itu memang kuat sekali memegang hadis ataupun memegang sunnah, sehingga apa yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah itu ya larinya ya ke bid'ah. Baik itu makna bid'ah yang katanya sebagian salafi itu pahalanya tertolak atau tidak mendapatkan pahala, ataupun yang langsung mengklaim bahwa semua bid'ah itu tidak masalah pahala tapi langsung ke neraka. Nah, ini yang saya kenal dari Ustadz Yahya Badrus Salam. Karena di video saya sebelumnya itu kita pernah membahas mengenai hukum seorang yang menjadi muadzin sekaligus menjadi tukang iqomah sekaligus menjadi imam. Nah, ternyata Ustadz Badrus Salam kan menjawabnya boleh. Itu kayak aneh gitu loh, karena Ustadz Badrus Salam itu mestinya jawabannya ya seperti yang ada di video depan tadi itu, teman-teman ya. Nah, merespon hal itu, teman-teman ya, ini saya langsung mencari dari salah satu pembesar ulama Wahabi di dalam Islam soal wa jawab ya. Ini pembimbingnya atau yang menjawab ini ada Syekh Muhammad Shaleh Munajjid. Nah, ini sangat terkenal, teman-teman ya, populer dan menjadi rujukan di kalangan ustadz-ustadz salafi Wahabi. Beliau juga pernah membahas pertanyaan yang sama dengan Ustadz Yahya Badrus Salam ini, teman-teman ya. Jadi kan tadi Ustadz Yahya Badrus Salam itu mengatakan bahwa kalau misalnya ada orang yang sendawa kemudian mengucapkan hamdalah, alhamdulillah gitu kan, alhamdulillahirabbil alamin, katanya oke, sahih, tapi kan tidak ada contohnya dari Nabi. Terus kalau misalnya ada yang mengatakan wah ini nikmat, nah terus kenapa Anda tidak berzikir ketika setelah kentut gitu kan misalnya ya. Ya begini, sebenarnya ini prinsipnya perlu kita jelaskan dulu ya Ustadz Yahya. Betul. Jadi kan zikir itu nggak wajib begitu loh, itu nggak wajib. Jadi ada maknan fidzihni, ada sebuah makna yang tertancap di dalam hati yang menggerakkan seseorang tersebut untuk mengucapkan hamdalah. Kalau seandainya lama ndak kentut kemudian bisa ngentut kan juga sebuah kenikmatan. Gimana kalau misalnya wah alhamdulillah bisa kentut, ya nggak masalah kan, nggak ada larangannya juga. Oleh karena itu, teman-teman ya, di sini Syekh Muhammad Shaleh Munajjid itu tidak terburu-buru dalam menghukumi suatu amalan begitu. Beliau menjelaskan begini, teman-teman ya. Setidaknya ada 3 kondisi seseorang itu mengucapkan hamdalah setelah setelah sendawa ya. Pertama itu ya yang saya kasih stabilo, ayakula dzalika mu'taqidan annahu sunnatun wa ibadatun khassah yataqarrabu bihi ilallah. Ada orang yang misalnya meyakini bahwa setiap sendawa itu sunnah untuk melafadzkan hamdalah, khusus ya, sunnah di situ. Jadi setiap sendawa ini memang ada kesunahan khusus untuk melafadzkan hamdalah. Lah, kalau ya begini fatakunu bid'atan, ya iya, karena memang tidak ada nas sharih begitu.
Maka kalau misalnya kita mau mengatakan bid'ah, mungkin arahnya kepada kondisi yang pertama ini teman-teman ya. Kalau misalnya ada orang yang meyakini ada kesunahan khusus setelah sendawa itu sunnah berzikir hamdalah misalnya, nah, maka ini bisa dikatakan bid'ah karena tidak ada dalil, tidak ada contoh. Nah, terus kondisi yang kedua, ayajriya dzalika ala lisanihi ala sabilil adah tunaqtikotin lifadilatin khosoh. Ada yang kadang-kadang memang dia itu latah begitu, ini gampangannya latah begitu. Setelah sendawa ya memang wis pokok lidahnya, mulutnya mengalir begitu saja mengucapkan hamdalah. Ya mungkin bisa kita katakan ya latah, tapi tidak seperti latah-latah yang negatif, itu enggak. Ya sebenarnya alhamdulillah gitu. Itu biasa. Itu memang sabilil adah dunaqtikotin lifadilatin khosoh. Dia tidak meyakini ada keutamaan khusus ketika bersendawa membaca hamdalah, yaitu hanya sekadar mengalir begitu saja. Ini kondisi yang kedua. Maka fahadza la yusafu bi kaunihi sunnatan wala bid'atan, bal huwa minal umuril mubahah. Maka gimana orang-orang yang seperti ini? Ya boleh-boleh saja. Ini hukumnya mubah. Tidak bisa kita sifati ini hukumnya sunnah atau ini perkara bid'ah, karena itu hanya sabilul adah gitu loh. Ya, ini kondisi kedua. Kondisi yang ketiga yang mungkin ini kebanyakan terjadi kepada orang-orang ya, kebanyakan ya, tidak semua begitu loh. Ayakulaha mura'iyan limaknan qoma fi dhihnihi. Ada orang yang melafatkan hamdalah tersebut karena menjaga, ngerekso makna, menjaga makna yang muncul di dalam hati. Apa makna tersebut? Annat tajassu natijun anisyabai. Bahwa sendawa itu munculnya itu dari kenyang. Nah, sedangkan kenyang fahuwa nikmatun yastahiqullahul hamda 'alaiha. Sedangkan kenyang itu adalah suatu kenikmatan yang diberikan oleh Allah sehingga layak untuk kita uji, gitu loh teman-temannya. Nah, kalau kondisi yang ketiga ini, fahadhil halah al-aqrabu annahu la haraja fiha. Maka kalau kondisi yang ketiga ini teman-teman, ini yang lebih dekat ya ndak ada masalah. Di sini tidak ada dosa. Ya kalau tidak ada dosa berarti maksudnya bukan bid'ah begitu loh. Meskipun tidak ada contoh. Jadi beliau Syekh Muhammad Shaleh Munajjid tidak terlalu terburu-buru. Jadi meskipun tidak ada dalilnya, tidak ada contohnya, mungkin masih bisa kita arahkan kepada dalil-dalil umum. Jadi seperti itu teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.